Jadi maksudnya supaya tidak timbul fitnah dan tidak bercampur dengan laki-laki. Jadi kalau mau ikut sholat berjamaah, itu di zaman Nabi itu perempuan datang untuk sholat jamaah, dan setelah selesai sholat mereka itu tidak berlama-lama di masjid dan langsung pulang. Sementara yang laki-laki tetap tinggal di masjid untuk berzikir dan mengkaji bersama Rasulullah. Kemudian seorang wanita harus minta izin kepada suaminya jika hendak pergi ke masjid. Jadi di zaman Rasul itu biasanya para suami tidak mengizinkan istrinya untuk pergi sholat subuh di masjid. Karena ada beberapa kemungkinan, biasanya kan jarak masjid dengan rumahnya jauh dan tidak seperti sekarang. Kita alhamdulillah masjidnya di kompleks dan keamanannya insya Allah terjamin. Jadi kita tidak masalah kalau pergi. Nah mereka dulu di zaman Nabi itu para suami itu banyak yang tidak mengizinkan istrinya untuk pergi sholat subuh di masjid atau sholat isya di masjid, dikhawatirkan keamanannya. Kemudian bagi wanita pergi ke masjid itu harus berpegang pada adab-adabnya. Yang pertama yaitu tidak menggunakan wewangian dan perhiasan yang dapat menimbulkan fitnah. Jadi kalau memakai wangi-wangian di rumah saja untuk suami. Kalau mau ke masjid jangan juga semprot dari atas sampai di bawah. Dan juga pakai gelang-gelang atau apa yang berbunyi kerincingan. Ya kalau pakai lipstik ya boleh, tapi jangan terlalu tebal. Kemudian berzikir saat keluar dari rumah. Hendaknya mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Jadi sepanjang jalan kita berzikir, memuji-muji Allah dan beristighfar. Kemudian berjalan ke masjid dengan tidak tergesa-gesa. Kemudian berzikir saat memasuki masjid dan saat keluar. Kemudian melaksanakan sholat tahiyatul masjid sebelum duduk. Jadi di saat kita sudah sampai di masjid, kita langsung menunaikan sholat sunnah 2 rakaat, yaitu sholat tahiyatul masjid sebelum kita duduk. Kemudian apabila sholat telah didirikan, maka jangan melakukan sholat sunnah. Nah, jadi apabila kita sudah sampai di masjid, kemudian imamnya sudah takbir untuk memulai sholat, maka kita juga langsung ikut sholat, jangan lagi sholat sunnah. Kemudian para wanita harus bergegas keluar setelah selesai sholat. Jadi supaya laki-laki tidak melihat lagi perempuan-perempuan ini. Iya, jangan dulu cerita. Kemudian hendaklah ia menghindari makan bawang putih atau yang sesuatu yang mirip. Ya maksudnya supaya kita menghindari bau mulut, jangan sampai kita sholat, kemudian yang di samping-samping kita itu merasa terganggu. Jangan makan pete. Ya, pete, jengkol. Di Arab mungkin zaman dulu tidak ada. Pakai masker. Ya, pakai masker sekarang di ini. Kemudian hendaklah ia menghindari meludah di masjid. Kemudian tidak diperbolehkan untuk mengumumkan suatu kehilangan atau melakukan jual beli di dalam masjid. Dilarang, tapi ini kan diutamakan sholat di rumah. Zaman ini. Alhamdulillah kita keadaan aman. Terus ini juga kan pakai pembatas jalan masuk antara laki-laki dan perempuan juga beda. Jadi dulu kan satu pintu, jadi dikhawatirkan kalau laki-laki sedang duduk-duduk baru perempuan masuk bisa menimbulkan fitnah. Jadi itu dikhawatirkan begitu. Tapi alhamdulillah sekarang keadaannya sudah lebih maksudnya sudah lebih aman untuk wanita melaksanakan sholat di masjid.